Diplomasi macam apa yang menyebut negara apartheid, sementara rakyat Palestina bahkan belum mendapatkan hak dasar mereka? Apakah kita rela mengakui negara yang dibangun di atas luka dan puing-puing rakyat yang terusir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, mari kita bayangkan sebuah rumah dihuni sejak berabad-abad oleh satu keluarga. Lalu datang segerombolan orang bersenjata, mengusir pemilik sah, menggusur, membakar, dan mendirikan rumah mewah di atas reruntuhan rumah tersebut. Lalu dunia berkata, kalau mereka mau damai, kita akan akui si perampok sebagai pemilik baru. Itulah logika rusak dari dunia yang diam. Logika rusak dari dunia yang bungkam terhadap Palestina pada saat sekarang ini. Dan hari ini Indonesia mulai tergelincir ke logika yang sama tersebut. Siapa yang sebenarnya tidak aman di tanah itu? Baru-baru ini pemerintah kita berkata, Presiden kita Prabowo Subianto, kami akan mengakui Israel jika Palestina sudah merdeka. Sekilas terdengar adil, diplomatis. Tapi mari kita bertanya, siapa yang membuat kemerdekaan Palestina mustahil? Siapa yang merampas tanah Palestina, membangun tembok apartheid, membunuh anak-anak Palestina, menggebom rumah sakit, menghancurkan sekolah, dan memblokade bantuan kemanusiaan? Jawabannya satu, tentu Yahudi Israel. Lalu, kapan Palestina akan merdeka? Jika syaratnya adalah menunggu kehendak Yahudi Israel untuk mengizinkan kemerdekaan, maka jawabannya jelas, tidak akan pernah. Bapak Prabowo mengatakan, kami akan akui Israel setelah Palestina merdeka. Sama saja dengan berkata, kami akan membuka pintu setelah kuncinya dilempar ke laut oleh pencuri. Itu bukan keadilan, itu adalah ilusi, bukan keberpihakan kepada kemerdekaan, tapi pengakuan diam-diam atas penjajahan. Selama kita menunda atas nama formalitas, selama kita menunda atas nama formalitas, anak-anak Palestina terus mati. Ibu-ibu terus menangis. Tanah yang suci telah terus dijajah. Kemerdekaan Palestina bukan syarat, ia adalah keharusan. Mengakui penjajah sebelum penjajahan berakhir adalah pengkhianatan terhadap nurani kita sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, Presiden kita berkata, Israel punya hak untuk hidup aman. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya yang tidak aman? Apakah Israel, negara dengan jet tempur, Iron Dome, dan miliaran dolar dukungan dari Amerika? Ataukah rakyat Palestina yang terusir dari tanahnya, hidup sebagai pengungsi selama lebih dari 70 tahun, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan masa depan? Kita tidak menolak hak siapapun untuk aman, tapi bagaimana bisa kita berbicara hak penjajah tanpa menyebutkan hak si korban? Bagaimana bisa kita bicara keamanan Israel sementara rakyat Palestina tidak punya tempat untuk pulang? Kalau itu yang disebut netralitas, maka itu bukan netral, itu pengkhianatan terhadap keadilan, nurani, dan sejarah kita sendiri. Ini bukan sekedar konflik politik. Ini soal keberpihakan kepada kebenaran. Dan kebenaran hari ini berdiri di antara puing-puing yang terjadi di Gaza. Di wajah anak-anak yatim pada saat sekarang ini, di tenda-tenda pengungsian, dan dalam doa yang terus terucap meski dunia menutup mata. Israel bukanlah bangsa tua yang sedang berjuang untuk bertahan. Ia adalah proyek kolonialis modern. Dimulai dari Balfour Declaration 1917, janji sepihak penjajah Inggris kepada komunitas imigran Yahudi, hingga Nakbah 1948, saat ratusan ribu warga Palestina
diusir secara paksa dan dibunuh. Ini bukan konflik dua pihak setara. Ini penjajahan, ini pembersihan etnis, ini kolonialisme baru berwajah diplomasi, bertopeng normalisasi. Maka ketika tokoh bangsa berkata, kita harus hormati Israel, kita wajib bertanya kepada dia, apa yang sedang kita hormati? Negara yang menduduki, membunuh, merampas, menodai masjid, dan membangun tembok apartheid. Apakah Indonesia yang lahir dari perjuangan anti penjajahan kini kehilangan arah? Apakah kita kini menyamakan antara pelaku dan korban? Jika kita lupa siapa yang dijajah dan siapa yang menjajah, maka kita bukan lagi bangsa merdeka dalam jiwa nurani kita. Kita adalah bangsa yang tersesat dalam diplomasi yang buta terhadap nurani. Sebagian membela diri, ini bagian dari strategi diplomasi. Tapi diplomasi macam apa yang mengakui penjajahan sebelum penjajahan berakhir? Diplomasi macam apa yang menyebut negara apartheid sementara rakyat Palestina bahkan belum mendapatkan hak dasar mereka? Apakah kita rela mengakui negara yang dibangun di atas luka dan puing-puing rakyat yang terusir? Jika kemerdekaan Palestina masih sebatas harapan, maka pengakuan terhadap Israel bukan alat tawar, tapi bentuk kekalahan moral kita. Kita berdiri atas prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi hari ini prinsip itu terguncang. Negara-negara Arab telah banyak tunduk hadirin. UAE, Bahrain, Maroko. Kini Indonesia mulai mencicipi racun yang sama. Kita disuguhi janji damai, tapi itu damai yang sangat semu. Diplomasi tanpa keadilan yang hanyalah tipu daya. Mengakui Israel tanpa kemerdekaan Palestina adalah membuka pintu ke ruang gelap tanpa jendela dan tanpa arah. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya sedang mengubah sikap politik. Kita sedang menukar nurani dengan normalisasi. Dan sejarah akan mencatat ketika dunia memilih diam, akankah ada satu bangsa yang tetap berdiri? Ataukah kita semua ikut rebahan dalam sunyi yang disebut dengan diplomasi? Apakah yang tidak aman dari negara penjajah yang setiap tahunnya disuplai miliaran dolar dan senjata dari Amerika Serikat? Yang memiliki sistem pertahanan yang canggih, Iron Dome, jet tempur, dan pengaruh besar di dunia internasional? Ataukah yang tidak aman itu adalah jutaan rakyat Palestina yang terusir dari tanah kelahirannya, yang hidup sebagai pengungsi selama lebih dari 70 tahun, yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan masa depan karena bom dan diblokade oleh Israel Yahudi, dan tidak menolak hak siapapun untuk hidup aman. Tidak, tapi bagaimana kita bisa berbicara tentang hak penjajah sementara korban penindasan justru dilupakan? Bagaimana bisa kita berbicara keamanan untuk Israel tanpa menyebut satu kata pun tentang rakyat Palestina untuk kembali ke rumah mereka? Kalau itu yang disebut dengan netralitas, maka itu bukan netral, itu adalah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap keadilan, pengkhianatan terhadap nurani, pengkhianatan terhadap sejarah kita dan penderitaan rakyat yang selama ini puluhan tahun dijajah oleh Israel, dibungkam, diperlakukan seolah tidak punya hak untuk hidup di rumah sendiri, tidak punya hak untuk hidup di tanah sendiri. Kita tidak sedang berbicara soal politik luar negeri. Kita sedang berbicara tentang keberpihakan kepada kebenaran. Dan kebenaran itu hari ini berdiri di atas puing-puing kehancuran Gaza, di wajah anak-anak yang kehilangan orang tua, dan di antara doa-doa pengungsi Palestina yang terus berharap agar dunia tidak menutup mata. Israel bukanlah negara tua yang sedang berjuang untuk eksistensi. Ia bukan peradaban kuno yang terpinggirkan. Israel adalah proyek kolonial modern. Dimulai dari Bar Pound Crescent 1917
sebuah janji sepihak dari penjajah kepada komunitas imigran hingga puncaknya Nakba 1948 ketika ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari tanah kelahiran mereka. Semua ini bukan sekedar konflik, ini adalah pembersihan etnis, ini adalah bentuk baru kolonialisme berbalut diplomasi, berselimut propaganda. Maka ketika hari ini seorang tokoh bangsa kita berkata, kita harus hormati Israel. Omon-omon. Kita hanya bertanya, apa yang sedang kita hormati omon-omon? Apakah kita sedang memberi tempat terhormat bagi pelaku penjajahan, bagi pelaku pengusiran, bagi yang menduduki, membangun tembok apartheid dan menodai masjid yang agung, masjid yang dihormati oleh kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita banyak tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan iman kita sangat lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.